Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kalian masih belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, di pembelajaran 2 ini kalian akan belajar dua hal. Yang pertama, dongeng pengembara dan sebuah pohon. Yang kedua, perilaku sesuai sila pertama. Nah, kalian lihat pada buku tema 2 kalian, halaman 11 dan 12, terdapat teks dongeng pengembara dan sebuah pohon. Seperti pada pembelajaran 1, Ibu akan bacakan teks dongeng ini sambil kalian juga ikut membaca teks dongeng yang ada di buku kalian. Pengembara dan sebuah pohon. Pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Sumber www.rumahdongeng.com. Nah, menurut kalian di kehidupan nyata apakah ada pohon yang bisa berbicara? Tentu saja tidak. Nah, kalian masih ingat nggak apa itu dongeng? Ya, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Setelah di pembelajaran 1 kalian sudah memahami apa itu dongeng dan Ibu sudah mengingatkan kembali hari ini. Sekarang Ibu akan mengajak kalian mengenal unsur-unsur dongeng. Unsur-unsur dongeng ada 6. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok cerita. Yang kedua, alur. Alur adalah jalan cerita yang menjelaskan sebab akibat. Yang ketiga, latar. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang keempat, tokoh. Tokoh adalah subjek yang berperan dalam cerita. Subjek di sini bisa berupa orang, hewan, tumbuhan, dan hal lainnya. Yang kelima, watak. Watak adalah sifat tokoh dalam cerita. Yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan moral dalam cerita. Jadi pesan moral ini bertujuan untuk kalian mencari tahu hal-hal baik yang ada dalam cerita ataupun hal-hal buruk yang ada dalam cerita sehingga kalian bisa mengetahui mana yang patut ditiru dan mana yang tidak patut ditiru. Selanjutnya, sekarang Ibu akan ajak kalian mengidentifikasi dongeng, pengembara, dan sebuah pohon. Kita mulai dari tema. Temanya adalah pengembara yang berteduh di bawah pohon besar. Alurnya adalah dua orang pengembara merasa kepanasan, melihat pohon besar lalu berteduh di bawah daun-daun pohon besar yang berdaun lebat. Salah seorang pengembara merasa pohon itu tidak berguna karena tidak memiliki buah. Pohon besar merasa kesal dengan manusia itu. Manusia itu sudah merasakan manfaat dengan menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daun pohon. Selanjutnya yang ketiga, latar. Latarnya yaitu tempatnya di bawah pohon besar dan waktunya pada siang hari. Kenapa Ibu bisa bilang waktunya pada siang hari? Karena pada teks terdapat kata di hari yang sangat panas. Itu menandakan bahwa keadaan di sekitar pada cenderung lebih ke siang hari. Yang keempat ada tokoh. Tokoh pada dongeng pengembara dan sebuah pohon ada 3.
yaitu pohon besar dan 2 pengembara. Selanjutnya, kita lihat yaitu watak. Pohon besar memiliki watak yang baik karena sudah memberikan tempat berteduh bagi 2 pengembara. Sedangkan 2 pengembara memiliki watak yang kurang baik karena mengeluh tentang pohon besar dan tidak berterima kasih atas tempat berteduh yang diberikan pohon besar. Selanjutnya, amanat yang ada pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Kita harus bersyukur dengan pertolongan yang diberikan dengan cara mengucapkan terima kasih. Dan tentunya kita tidak mengeluh atas kekurangan yang diberikan oleh penolong kita, siapapun itu. Selanjutnya, kita lihat teks pada buku kalian halaman 13 dan halaman 14, percakapan antara Benny dan orang tuanya. Nah, setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Kita simak percakapan Benny dan orang tuanya. Benny, kenapa ayah mengucapkan terima kasih? Ayah Benny, berterima kasih itu termasuk orang yang bersyukur. Benny, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Maaf, di sini ada salah ketik mungkin di buku kalian. Maksudnya Benny yang kedua ini adalah ayah Benny. Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Benny, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada hewan. Ibu, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita perlu merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun sembarangan. Benny, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan-hewan. Kita pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, jadi kalian udah tahu kan? Sikap bersyukur itu banyak manfaatnya. Yang pertama, orang-orang di sekitar kita akan menyukai kita, bisa teman, bisa keluarga, dan yang utama Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Salah satu cara untuk bersyukur adalah dengan berterima kasih. Ibu sangat menyukai anak yang suka bersyukur. Nah, bersyukur merupakan pengamalan sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sekian penjelasan Ibu pada pembelajaran 2 hari ini. Semoga kalian bisa mengerti. Terima kasih.